Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semua. Perkenalkan, saya Gali Harum Puspentias Aji Pangastuti dengan NIM 016 dari Ilmu Kelautan A kelompok 6. Di sini saya akan melakukan responsif praktikum Sistem Informasi Geografis pada tahun 2022. Pada praktikum SIG tahun ini terdapat 4 modul, yaitu modul pertama tentang pengenalan penginderaan jarak jauh dan composite band, modul kedua yaitu registrasi, digitasi, dan klip, modul ketiga yaitu interpolasi keringing pada pemetaan klorofil A dan SPL, dan modul terakhir yaitu batrimetri dan kartografi digital. Modul pertama yaitu pengenalan penginderaan jarak jauh dan composite band. Penginderaan jarak jauh atau biasa disebut dengan indraja adalah suatu ilmu atau seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau gejala yang akan dikaji. Alat yang dimaksud di sini ialah sensor. Jadi di mana para peneliti atau tidak langsung turun ke lapangan untuk mengkaji atau mengambil data, tapi melainkan melalui sensor tersebut. Penginderaan jarak jauh sendiri berfungsi untuk membantu proses pengukuran, penelitian, dan pengolahan suatu sumber daya bumi dengan menggunakan konsep interpretasi foto udara dan mempermudah dalam pengumpulan data dari jarak jauh. Pada bidang kelautan sendiri, indraja berfungsi untuk penelitian penutupan terumbu karang dalam suatu perairan, lalu untuk mengetahui penyebaran vegetasi mangrove dan dalam suatu kawasan hutan mangrove, dan yang terakhir yaitu mengetahui bentuk dan topografi pantai. Nah, dalam modul 1 ini kita juga belajar tentang sentinel. Sentinel berfungsi untuk memantau kondisi permukaan bumi dan mendapatkan informasi kondisi bumi dari antariksa untuk aplikasi keamanan dan lingkungan. Nah, sentinel ini terbagi menjadi 3, yaitu ada sentinel 1, 2, dan 3. Namun pada praktikum kali ini kita menggunakan sentinel 2. Nah, sentinel 2 itu merupakan citra dari sensor fotografi yang dimanfaatkan untuk monitoring tutupan lahan, pengamatan wilayah perairan seperti danau atau waduk, monitoring hutan, pantai, hasil pertanian, karbon, serta analisa klorofil. Pada modul 1 ini digunakan dua aplikasi, yaitu aplikasi ArcGIS dan Google Earth Pro. ArcGIS merupakan software yang dirilis oleh Esri dan diperkenalkan pada tahun 2000-an. Software ArcGIS merupakan perangkat lunak dengan lisensi komersial atau berbayar. Sedangkan Google Earth Pro merupakan aplikasi geospasial yang menampilkan bumi secara virtual. Google Earth Pro memiliki fungsi menganalisis atau merekam data geografis yang ada, dan Google Earth Pro ini tidak ada biaya atau gratis. Nah, composite band. Composite band merupakan suatu proses penggabungan antara 3 band yang digunakan untuk membedakan gradasi warna dan secara mudah mengidentifikasi suatu objek pada citra. Kombinasi dari band ini mengulas tentang penggabungan dari ketiga kanal untuk mendapatkan hasil akhir yang berwarna merah, hijau, dan biru. Nah, berikut merupakan hasil dari olah data yang saya lakukan dengan menggunakan Sentinel 2A dan Google Earth Pro. Di sini kelebihan Google Earth Pro yang menyajikan data secara temporal dengan resolusi spasial cukup baik, cakupan perekaman yang luas, dan kemampuan penyajian deskripsi data spasial secara jelas. Namun, dalam Google Earth Pro ini terdapat kekurangan, yaitu terdapatnya pemindaian data yang kurang cepat dikarenakan aplikasi yang digunakan cukup berat. Sedangkan untuk Sentinel A ini lebih unggul karena hemat biaya, kerjaan citra yang cukup cepat, akurasi yang cukup tinggi, dan pengelolaan citra yang tidak memakan waktu. Namun, dalam Sentinel 2A ini terdapat kekurangan juga, yaitu resolusi citra
Resolusi spatial berada di posisi sedang di angka kisaran 4-60 meter. Nah, citra yang Sentinel-2A ini sangat bergantung pada tutupan awan dan cuaca, sehingga sulit mendapatkan data citra yang bersih. Selanjutnya modul 2 yaitu registrasi, digitasi, dan klip. Proyeksi peta. Proyeksi peta merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menggambarkan sebagian atau keseluruhan permukaan secara 3 dimensi. Nah, pada modul ini kita belajar registrasi dan digitasi. Registrasi merupakan suatu cara untuk menyamakan koordinat peta baik hasil scan dari peta rupa bumi maupun peta satelit. Registrasi peta merupakan step awal sebelum kita mengolah peta maupun melakukan digitasi. Nah, selanjutnya ada digitasi. Digitasi merupakan proses konversi data analog meliputi objek-objek yang ada dalam peta ke dalam format digital. Dalam digitasi ini terdapat tiga poin, yaitu ada titik atau poin, garis atau line, dan luasan atau poligon. Titik digunakan untuk mewakili data dalam peta terhadap posisi tertentu. Titik ini mengandung sebuah informasi. Nah, yang kedua ada garis atau polyline. Nah, dalam bentuk geometri linear yang akan menghubungkan paling sedikit dua titik. Polyline digunakan untuk mempresentasikan objek-objek yang berdimensi 1. Dan yang terakhir yaitu ada poligon. Poligon merupakan kumpulan pasangan koordinat yang menggabungkan paling sedikit 3 titik atau vertex dan titik awal bertemu dengan titik yang paling akhir dan menutup. Penggambaran poligon tersebut dilakukan untuk memberikan informasi mengenai suatu area yang memiliki nilai luasan atau dapat dihitung daerahnya. Nah, berikut merupakan data registrasi dan digitasi pada Fakultas Sains Matematika. Selanjutnya ada klip. Klip merupakan salah satu tools dan dalam ArcGIS yang berfungsi untuk menghasilkan peta yang fokus pada wilayah tersebut. Nah, di sini saya telah mengolah data dengan klip, yaitu daerah atau jalan daerah Tembalang. Nah, selanjutnya ada format data. Format data ini terbagi menjadi dua, yaitu vektor dan raster. Vektor merupakan penyajian objek dalam bentuk rangkaian sel atau elemen gambar atau pixel. Sedangkan raster merupakan penyajian dalam bentuk rangkaian koordinat dan disajikan dalam bentuk koordinat dari kedua ujungnya. Nah, selanjutnya ada modul 3 yaitu interpolasi keringing pada pemetaan klorofil A dan SPL. Interpolasi merupakan suatu proses yang mengisi kekosongan data dengan metode tertentu dari suatu kumpulan data untuk menghasilkan sebaran yang kontinu. Nah, metode interpolasi sendiri terbagi menjadi 4, yaitu ada spline, inverse distance wedge atau biasa disebut dengan IDW, ada keringing, dan natural neighbor. Namun, pada praktikum kali ini kita menggunakan metode keringing. Keringing merupakan suatu metode geostatistika yang digunakan untuk mengestimasi nilai dari sebuah titik atau blok. Keringing sebagai kombinasi linier dari nilai contoh yang terdapat di sekitar titik yang akan diestimasi. Nah, metode keringing ini merupakan estimasi stochastik yang menggunakan kombinasi linier dari wedge untuk memperkirakan nilai di antara sampel data. Nah, di sini ada klorofil A. Klorofil A adalah salah satu parameter indikator tingkat kesuburan di suatu perairan. Tinggi rendahnya kandungan klorofil A dipengaruhi oleh faktor hidrologi perairan, yaitu suhu salinitas, pH, DO, arus, nitrat, fosfat.
klorofil ini merupakan salah satu parameter yang sangat menentukan produktivitas primer di laut. Selanjutnya ada suhu permukaan laut atau sering disebut dengan SPL, merupakan komponen penting yang dapat mengendalikan cuaca dan iklim di wilayah Indonesia, seiring dengan adanya isu perubahan iklim yang ditandai dengan peningkatan suhu global. Nah, berikut merupakan hasil olah data yang saya lakukan. Yang di sebelah kiri merupakan peta persebaran klorofil A dan sebelah kanan merupakan hasil persebaran SST. Dan yang terakhir yaitu modul keempat, yaitu batrimetri dan kartografi digital. Batrimetri. Batrimetri merupakan pengumpulan data dengan metode penginderaan atau rekaman dari permukaan dasar laut. Sedangkan peta batrimetri sendiri merupakan peta yang menggambarkan kedalaman laut dan disajikan menggunakan kontur kedalaman. Nah, dalam melakukan pengukuran batrimetri terdapat survei batrimetri. Survei batrimetri merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui nilai kedalaman dari dasar laut tersebut. Nah, adapun tujuan survei batrimetri sendiri yaitu sebagai penggerukan landas dan perencanaan bangunan di laut serta pengembangannya kapasitas. Selanjutnya ada materi kartografi. Kartografi merupakan suatu ilmu dan teknik dalam pembuatan peta yang sering nantinya akan dijadikan sebagai pemeta digital. Pemeta digital merupakan suatu proses pekerjaan pembuatan peta dalam format digital. Nah, berikut merupakan hasil olah data yang telah saya lakukan, yaitu di mana ini merupakan hasil formatografi peta bateri pada daerah Teluk Awur. Di mana di sini terdapat 8 warna yang berbeda, yaitu di mana warna pertama yaitu warna ungu tua yang berada di kedalaman 7,1 sampai dengan 6,3 meter. Untuk warna ungu yang kedua ini terdapat pada kedalaman 6,3 sampai 5,4 meter. Untuk warna ungu muda ini terdapat pada kedalaman 5,4 4,6 meter. Untuk warna krem yaitu berada di kedalaman 4,6 sampai 3,7 meter. Untuk warna hijau muda berada di kedalaman 3,79 sampai 2,9 meter. Untuk warna hijau muda terdapat pada kedalaman 2,9 sampai dengan 2,1 meter. Dan warna hijau ini terdapat pada kedalaman 2,1 sampai 1,2 meter. Dan untuk warna yang ini terdapat pada kedalaman 1,2 sampai 0,4 meter. Dari hal tersebut berarti menunjukkan bahwa semakin gelap warna kontur maka kedalaman akan semakin dalam, dan semakin terang warna kontur maka kedalaman akan semakin dangkal. Nah, yang di sini merupakan hasil batrimetri pada Teluk Awur, di mana di sini masih ada garis-garis yang sebelumnya ini masih ada garis-garis, namun di sini untuk hasilnya sudah tidak ada. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.